Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Fong Tajuni di sesi bincang sore hari ini. Dan terima kasih untuk teman-teman yang kemarin ini sudah hadir di webinar Dream Achiever saya ya, dan juga di Dream Achiever Journal Workshop ya. Jadi banyak sekali pertanyaan seputar journaling. Jadi saya ingin cerita sedikit bahwa untuk peserta yang mendaftar di workshop Dream Achiever Journal itu akan mendapatkan buku kisah inspiratif yang ditulis oleh Betty Luciawati. Hai Mega, hai Pak Petrus, hai. Apa kabar semuanya? Hai Pak Johan, hai. Nah, jadi pastikan teman-teman yang ingin tahu ya bagaimana kita mewujudkan impian melalui journaling, silahkan nanti bisa daftar di workshop Dream Achiever Journal saya yang akan diadakan kembali hari Senin ya. Ini untuk teman-teman yang tidak bisa mengikuti hari Senin kemarin, yang bisa mendaftar untuk mengikuti yang hari Senin dan akan mendapatkan special bonus ya, kisah inspiratif buku karangan dari Betty Luciawati. Jadi pastikan jangan lewatkan kesempatan ini karena buku ini terbatas ya. Jadi pastinya cerita inspiratif ini bisa memberikan kita banyak sekali ide-ide ya bagaimana kita bisa mewujudkan impian-impian kita. Nah, teman-teman, besok ya kita akan mengadakan kembali batch ketiga, nulis yuk. Nah, ini adalah batch yang pertama. Batch pertama itu kita berhasil berkarya dengan 9 ya. 9 orang bersama-sama kita membuat cerita anak, dan kemudian di batch kedua kita akan luncurkan 3 buku ya. Jadi di batch kedua itu banyak sekali yang daftar. Jadi kita akan launch 3 buku sekaligus. Nah, jadi pastikan untuk teman-teman yang dari dulu pengen sekali punya impian untuk menulis buku ya, khususnya buku cerita anak, tapi sebenarnya tidak mesti buku cerita anak. Kalau teman-teman punya wisdom, punya kutipan-kutipan yang ingin mungkin dijadikan buku ya, atau filosofi kehidupan yang ingin dibungkus dalam buku cerita anak ya, ini bisa bergabung di sesi nulis yuk besok yang akan diadakan besok malam. Jadi untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali kenal saya ya, perkenalkan saya Fong Tajuni. Saya adalah founder dari Kinsmam. Saya adalah Dream Achiever Coach, di mana saya membantu banyak sekali orang untuk mewujudkan impiannya dengan memanfaatkan waktu me time. Jadi waktu me time yang berkualitas adalah waktu di mana kita itu bisa menggali kembali potensi-potensi yang ada di dalam diri kita untuk berkarya ya. Jadi di komunitas Kinsmam kita memiliki misi 1 juta ibu bahagia, di mana kita ingin membawa dampak bersama-sama ya, untuk bertumbuh dan berkembang bersama. Dan saya sudah melihat banyak sekali karya-karya dari teman-teman di Kinsmam, dan saya sangat bangga dan sangat bersyukur ya saya ada di dalam perjalanan mereka mewujudkan impian mereka. Nah, jadi sore hari ini sangat spesial ya. Saya ingin mengundang satu tamu saya yang luar biasa sekali ya. Sudah lama saya ingin mengundang beliau ya, namun beliau sangat sibuk. Jadi saya sangat berterima kasih ya untuk waktu yang bisa diluangkan untuk kita semua pada sore hari ini. Dan tanpa berlama-lama saya ingin segera undang beliau ya untuk bergabung. Oke. Nah, siapakah tamu? Nah, ini sudah ada Winnie yang bergabung. Hai, ada Joanna. Hai. Halo Ci. Hai Ne, akhirnya kita bisa. Akhirnya kita bisa ini ya. Aku tuh ya live dari bareng. pertama kali, you know what, from the first time I saw your page ya, aku tuh langsung jatuh cinta gitu. Oh, I really love this page gitu ya, so nice, so beautiful gitu ya, dan benar-benar pengen ngajak kamu ngobrol gitu. Nah nih, Thank you Ci. cerita sedikit tentang diri kamu gitu ya. Passion kamu, saya lihat you are really a passionate person gitu ya, dan saya pengen tahu sedikit gitu ya tentang Nei. Silakan Nei. Oke, selamat sore semuanya. Di sini saya mau memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya mengucapkan terima kasih nih ke Cipong karena udah ngajakin saya live pada sore hari ini. Jadi teman-teman, perkenalkan, nama saya Neisa. Saya adalah founder dari Hafila Gourmet Tea. Nah, tadi Cipong sempat bilang saya kelihatannya passionate. Passion saya itu memang di teh kebetulan. Jadi I do really love everything about tea, and luckily I can do tea as my job as well. So I do what I love. Gitu kira-kira.
Jadi awal mulanya suka teh itu dari mana tuh, Nei? Awal mulanya memang saya tuh pecinta teh, saya memang peminum teh sih pada awalnya. Jadi Ya. dari zaman dulu ya, di zaman sekolah, dari Hmm. SMP, SMA tuh memang suka banget minum teh. Dan kebetulan saya tuh nggak bisa minum kopi Hmm. dulu. Hmm. Eh, Sangat intoleran terhadap kopi. Akhirnya alternatifnya ya teh lah. Jadi ingin supaya alert, supaya awake itu ya alternatifnya teh. Nah kemudian makin diminum, makin lama tuh kayak makin suka. Nah sampai akhirnya pada tahun 2012, Hmm. 2011, 2012 lah. Dulu saya tuh memulai dengan nulis blog tentang teh, Ci. Saking Oh. sukanya. Ya, so I wrote about everything about tea gitu ya. Terus saya Hmm. coba-cobain berbagai macam teh, saya catat Hmm. tuh, saya bikin notes kayak gitu kan. Sampai akhirnya 2012 saya tuh mikir kayak, oh I think I want to do this waktu itu. Jadi oke, aku tuh pengen punya keahlian dan aku pengen specialize di bidang ini. So starting from now, whatever I do, I will like devote myself to everything about tea Hmm. gitu. Gitu. So akhirnya Nah, jadi 2013, huh? kalau spesialis itu bisa ada kayak coursesnya ya, for us to learn all about tea. Yes, there is. Dulu tuh belum ada, susah banget, Ci. Tapi kayaknya itu Hmm. benar-benar kayak Tuhan kasih jalan. Hmm. Kebetulan itu aku tahun 2013 tuh lagi ambil postgraduate study di Hmm. Melbourne. Hmm. Tahun itu 2013, taunya ada dong course about tea, certification about tea, dan Hmm. baru mulai di tahun itu. Jadi pas banget aku lulus postgraduate, kemudian aku ambil tea certification. Baru aku pulang ke Indo dan mendirikan Hafila gitu. Terus Jadi just at the right time banget gitu. luar biasa ya. Jadi sebenarnya awalnya kamu dari suka menulis di blog, terus udah gitu kamu jadi mendalami tentang teh, dan akhirnya terus kamu dalami ngambil sertifikasinya ya. Terus sekarang Iya, bisa iya. bisnisnya founder juga ya dari Hafilati itu. Nah, bedanya dari teh-teh itu apa sih? Apakah daun tehnya itu dari Indonesia atau dari luar? Nah, perbedaannya apa sih yang ingin aku bawa itu di Hafila adalah zaman dulu tuh ketika lagi burn, aku melihat bahwa oh teh itu ternyata luas sekali dan kaya banget gitu. Baru dapat moment of realization kayak wow ini tuh dunia yang sangat menarik, tapi kenapa selama ini kita di Indonesia yang notabene adalah salah satu negara penghasil teh terbesar di dunia, pengetahuan kita, kemudian apresiasinya itu rendah, minim. Kita malah kalah sama orang-orang yang sebenarnya basis budayanya itu budaya barat. Mereka tuh Ya, bukan, rootnya bukan teh, teh itu timur gitu kan, Cina, ya. Jepang gitu. Termasuk Indonesia seharusnya, tapi kita tuh malah minim pengetahuan. Nah, dari situ aku terdorong banget untuk kayak, ayo dong, aku juga pengen memperkenalkan teh berkualitas baik, teh berkualitas premium yang selama ini kita cuma bisa dapetin di luar negeri nih. Misalnya aku pengen bawa ini ke Indonesia supaya teman-teman di Indonesia, apalagi dulu aku baru lulus kuliah, jadi kayak anak-anak seusia aku tuh juga bisa melek gitu, bisa mulai mencintai dan juga mengapresiasi teh, sama hal dimana aku menyukai dan juga mengapresiasi teh. Nah kalau tadi Cici nanya tehnya dari mana, nah sebenarnya dulu memang untuk mendapatkan teh berkualitas premium di Indonesia bukannya nggak ada, tapi tidak available, nggak aksesibel. Sekarang sih udah gitu ya. Akhirnya ya itu awal mula Hafila tuh susah banget sih untuk mendapatkan supplier lokal. Pelan-pelan ketemu ngobrol sama perkebunan-perkebunan gitu ya. Cari kenalan sampai akhirnya bisa akses lah gitu, dan akhirnya bisa menjual teh-teh berkualitas premium produksi lokal. Wow, keren banget. Nah, terus saya ada lihat bahwa kamu bisa bikin tea blending ya. Jadi tea itu juga Iya, bisa di blend ya. Jadi iya campuran betul. beberapa teh gitu ya. Itu seru Campuran banget beberapa sih. teh Itu dan dengan gimana ceritanya? bahan-bahan lainnya, Biasanya tuh kita pakai bahan apa aja sih? Itu bisa
bunga, buah, kemudian herbs atau spices, atau bisa dengan teh lainnya gitu. Sebenarnya Ci, tadi kan ini kayak salah satu aliran teh yang sangat menarik nih, tea blending. Tapi sebenarnya kita tuh udah akrab banget dengan tea blending dari zaman dulu. Bisa dibilang walaupun mungkin nggak dengan teh ya, tapi kayak jamu. Kalau nggak di India tuh ada Ayurveda. Itu sebenarnya basically it's blending, cuman with different types of herbs and ingredients aja gitu. Tapi itu sebenarnya basisnya yang mirip. Jamu termasuk blend Jamu ya? juga. Jamu. Ya, bahkan sekarang kita tuh bikin tea blend yang apa ya, kayak incorporating bahan-bahan jamu ke dalam teh. Ada salah satu blendnya Hafila, iya namanya Golden Remedy. Sebenarnya itu terinspirasi dari kunyit asam sih, dari jamu kunyit asam. Itu tuh tercipta awal-awal COVID kan, kunyit turmeric tuh naik daun banget tuh karena bisa buat imun dan lain. Itu kan sebenarnya jamu banget, iya jamu banget dari aromanya kayak gitu. Kayak gitu waktu itu kita berpikir kayak oh ini kayaknya kita bisa deh menyatukan gitu. Kita basisnya pakai organic green tea, terus dicampur ya pakai turmeric, pakai ginger, udah gitu pakai asam jawa juga, pakai peppermint. So it's nice, buat anak muda yang masih kayak enggan minum jamu, rata-rata they love it gitu karena still have the benefit tapi kayak rasanya itu semuanya lebih apa ya, lebih mild gitu loh, lebih acceptable especially for the young people. Wah seru banget. Nah itu boleh juga tuh ya, karena kan ada green tea kan dia punya antioksidan kan bagus ya kan. Terus betul. Ditambah ada kunyit-kunyitan ya, dan itu wah itu ada pasti, kunyit, ada ginger ya. Ada ginger ya, jadi itu bisa yang dicari-cari tuh ya saat ini tuh nih. Iya betul. Nah, nih saya mau ini dulu nih keluar dari topik teh sejenak. Nah di komunitas saya sebenarnya kan saya itu dari awal itu menggerakkan teman-teman semua untuk memiliki me time supaya mereka itu harus bisa ada waktu untuk recharge supaya mereka itu bisa kembali menyeimbangkan dirinya dan nantinya balik ke rutinitas. Karena kalau kita lupa untuk having a me time, kita recharge, akhirnya kita jadi gampang bete gitu kan, luapan emosi juga banyak, terus kayak jadi nggak bisa relax. Malah jadi nggak produktif ya Ci ya, ujung-ujungnya. Nggak produktif, terus juga kan depres ya, belum depres, stres dan lain-lainnya ya. Nah karena dulu saya juga ada satu masa di mana saya itu hektik pekerjaannya, sehingga akhirnya saya itu mengalami hormonal imbalance. Nah jadi barulah saya menyadari bahwa penting banget kita itu harus recharge dan juga mengembalikan keseimbangan kita ya. Kalau enggak nanti badan kita tuh kayak jadi over jadi akhirnya wah macam-macam ya. Nah saya mau tanya nih, kalau Ney sendiri ya itu biasanya kalau me time itu apa yang sering dilakukan Ney? Yang sering dilakukan biasanya aku suka baca buku. Kemudian aku selalu pas me time itu bikin teh sih salah satunya, karena bikin teh itu nah ini juga yang pengen kita ini sih kita sebarkan, maksudnya kayak kita ingin mengajak teman-teman anak-anak muda itu supaya menikmati teh itu bukan hanya ya minum teh gitu aja gelak, tapi enggak. Tapi ada ritualnya, ada tata caranya, yang mana ritualnya itu bukan sesuatu yang tujuannya buat merepotkan. Bukan, soalnya ada orang kayak aduh kok ribet sih minum teh, jadinya kok jadi lebih susah kayak gitu. Tapi sebenarnya tujuannya bukan itu, karena ketika kita being mindful in the present, terus kita kayak menghayati setiap prosesnya, it will be very different ketika kita minumnya. Jadi rasanya bakal lebih enak, kita menyadari dengan penuh kesadaran bahwa oh ini tuh ternyata teh ini rasanya kompleks ya, ada gininya. Biasanya kalau kita lagi di tengah kesibukan, kita minum gelak-gelak gitu aja udah. Kita nggak ada waktu, kita nggak ada, iya, bener nggak? Jadi kita tuh nggak ada waktu untuk mengapresiasi, padahal si teh ini bisa sampai akhirnya secangkir teh ini ada di depan kita, bisa kita nikmati dengan begitu enak, itu melewati proses yang panjang banget. Tapi we never really like appreciate all the process gitu. Nah, jadi makanya aku suka banget me time.
Berarti kalau kita Jadi lihat kayak budaya budaya di Jepang kan ada tea ceremony itu ya. Mereka menghayati ya tuangnya Jepang, gitu. Cina, ya. Ya, exactly. Jadi kayak pas kita lagi masak airnya aja, aku tuh seneng dengerin suara air blubek-blubek kayak gitu ketika dia mulai suhunya mulai naik. Itu tuh kalau di ilmu di Cina ya, Chinese tea, tanpa punya kettle yang ada pengatur suhunya, they will know kira-kira suhunya itu berapa hanya dengan mendengar dari suara airnya. Oh Ya, ya? karena memang Caranya beda, gimana? beda Ci, beda. Oh beda. Karena gini, semakin panas, bubblesnya itu bakal semakin banyak dan suaranya bakal semakin ribut kayak blobok-bloboknya itu bakal makin. Jadi kita tuh bisa tahu ketika dia pertama kali mulai ada bubbles itu biasanya 70 derajatan gitu. 70 derajat. Ketika bubblesnya nambah itu 80 derajat. 80 derajat berarti it will be suitable for brewing green tea gitu. Jadi semuanya tuh udah benar-benar kita bisa menikmati setiap prosesnya and learn something gitu. Dan itu aku ngerasa momen-momen itu tuh jadi kayak momen yang apa ya, bisa refresh dan juga kayak meditatif gitu. Nih, kalau kita seduh teh, eh, berbeda-beda nggak suhunya? Atau suhu berapa sih kalau kita mau seduh teh yang tepat gitu ya? Nah, iya beda-beda Oh, Ci. Teh beda-beda. itu iya cukup spesifik untuk tiap macamnya. So we can make it simple or we can make it hard sebenarnya. Jadi dibikin susah dalam arti kita yang ngikutin aja bener-bener tuh kerumitannya. Tapi setelah kita udah merasakan ya bedanya, kalau misalkan kita nyeduh teh asal aja sama kita ketika menyeduh teh dengan ritual, itu biasanya jadi jatuh hati. Oh ternyata dengan ritual itu menyenangkan ya, karena rasanya beda. Kita juga apresiasi dari warna, dari aroma, dari rasa, sehingga kita merasakan experience yang berbeda gitu. Wah, gitu. Nah, ini ada yang Apon Hartati katanya, "Hai Kak Nesa." Ya, halo, halo. Ini Iin ya. Ini Iya, ini penggemar Iin. nih, Halo penggemar teh Iin. nih ya. Nah, berarti me time-nya itu untuk nih seminggu itu berapa kali me time? Nggak pernah secara khusus ya ditentuin gitu. Cuman kalau minum teh itu tiap hari aku pasti ambil waktu untuk minum teh sih. Untuk bikin teh, minum teh, enjoy the process gitu. Dan kalau misalkan memungkinkan biasanya malam sebelum tidur tuh aku memang pasti bikin teh sama baca ringan lah, baca buku gitu. Itu udah sesuatu yang berharga banget sih. Maksudnya kayak itu momen yang aku embrace gitu tiap hari. Tapi Nah, dengan pandemi kayak gini, weekend tuh biasanya kan di rumah. Ya itu benar-benar kesempatan buat me time sih. ya benar-benar ya. Jadi karena justru di saat seperti sekarang sebenarnya kita bisa lebih menikmati momen-momen yang kita di rumah, relax ya. Iya. Terus kita sambil just enjoy the day gitu kan. Nah, Nek, Yes. kalau kalau tadi kan sebelum tidur ya malam, itu bukannya ada yang mengatakan kalau kita sebelum tidur itu minum teh jadi nggak bisa tidur, ada nggak sih itu kayak gitu? Bener sih. Itu bisa ada juga karena teh kan juga mengandung kafein. Nah, jadi tergantung teh yang kita minumnya sih, Ci. Kita minum teh apa? Karena beda kategori teh itu tingkat kafeinnya dan pengaruh terhadap tubuh orang juga beda-beda. Nah, contoh kalau misalkan kita minumnya, misalkan kita agak sensitif nih terhadap kafein, kita minumnya sebelum tidur minumnya green tea. Nah, itu kemungkinan emang bakal mengganggu sih. Maksudnya dalam arti jadi nggak bisa tidur. Jadi lebih nggak bisa tidur. Ketimbang kalau misalnya kita minumnya herbal, contoh kita bikinnya chamomile. Yang memang tujuannya chamomile tuh bikin kita relax, sistem syaraf tuh lebih relax, lebih tenang, kayak gitu. Itu malah bisa bantu ningkatin kualitas tidur.
Berarti kita juga harus punya beberapa sets of tea ya, jangan cuma misalnya green tea Iya, aja gitu ya. biar nggak bosen juga. Biar nggak Jadi bosen tiap juga hari ya. bisa ganti-ganti, iya. Iya. Nah, nih ini ada dari Tika Gilang nih, katanya di UK orang tuh lebih minum teh juga. Nah, Oh bener iya, nih ya. halo Di Tika. Iya, Tika tuh di UK. Dia eh, stay di sana. Iya, di luar negeri untuk orang tuh suka banget minum tea ya. Ada high tea iya sampai ada betul high betul. tea kan. Nah, Iya, betul. coba nih ceritain sedikit kenapa sih orang di luar negeri juga menikmati gitu ya untuk apa hidangan teh gitu ya. Tadi Tika kan sempat mention di UK ya. Jadi kalau di Hmm. Inggris itu pada zaman dulu orang-orang di Eropa lah, orang-orang yang bisa menikmati teh, apalagi teh dengan kualitas yang lebih baik itu hanya Hmm. kalangan bangsawan, hanya kalangan tertentu. Ya. Hmm. Nah, jadi ketika itu tren di kalangan yang socialite-nya, lama-lama itu Hmm. kan ke yang bawah juga, maksudnya mereka juga akhirnya itu menjadi sesuatu yang di-incorporated sama mereka jadi kebiasaan sehari-hari. Hmm. Ya, jadinya nggak bisa lepas gitu dari kehidupan sehari-hari. Nah, tadi sempat ada mention juga high tea. Ini aku mau sedikit ngejelasin Ki, soalnya sering Hmm. ada miss antara high tea sama afternoon tea Ya. sebenarnya. Ya. Nah, kalau ditanya nih ya, Hmm. kalau ditanya sebenarnya yang dilakukan oleh para sosialita itu high tea atau afternoon tea sih gitu. Nah, sebenarnya yang dilakukan oleh para socialite itu adalah afternoon tea Hmm. gitu. Jadi mereka melakukan teh di jam kagok gitu, di jam lapar lah ibaratnya. Dan nungguin lunch ke dinner itu kan lumayan panjang. Hmm. Maka adalah ada yang namanya afternoon tea di mana mereka tuh sambil bersosialisasi, sambil ngeteh dan makan penganan ringan gitu. Itu biasanya dilakukan oleh para bangsawan. Nah, tapi kalau high tea itu sebenarnya malah dilakukan oleh kelas pekerja. Oh, oke. Gitu. Hmm. Tapi kenapa namanya high tea? Karena Ya. mereka minum tehnya itu di Hmm. meja dapur. Yang mana meja dapur tuh tinggi. Oh, oke. Ya, Jadi jadi di meja high dapur biasanya pulang kerja. Ya. Jadi biasanya tuh kalau afternoon tea emang around jam 2 jam 3 gitu. Tapi kalau jam 2 jam 3 sore kan. Kalau high tea itu biasanya lebih late. Jadi kayak mungkin jam 5 jam 6 sore. Jadi mereka pulang kerja itu baru minum. Dan makanannya lebih berat biasanya, lebih hearty foods gitu. Kalau misalkan afternoon tea kan lebih ringan-ringan, cemilan, ada sweet, ada savory gitu. berarti beda banget tuh ya. Kita yang Iya, nganggapnya kan sebenarnya. kita ngomongnya high tea gitu kan. Iya. Makanya aku kalau Nah, ada kesempatan selalu kayak lagi workshop atau apa, aku kalau ada kesempatan selalu, sebentar, ini aku mau ngejelasin nih soal perbedaan apa bedanya afternoon tea sama high tea. Soalnya ini yang paling sering kebalik-balik gitu. nah ini ada Ricky San ya, yang tea Waduh. lover sudah merasa. Dan juga ini ada Pak John jauh-jauh dari Norway. Hai semuanya, thank you sudah join. Halo. Nah, wah Norway itu kan berarti dingin banget tuh ya. Nah pasti kalau Ya, di itu tempat kayaknya yang cocok dingin, banget. cocok banget ya minum teh ya. Nah kalau Iya. yang saya pernah baca ya, kalau kita seduh teh ada hitungan waktu ya untuk kita minum ya, atau Ada, apa untuk ada. dia ngendap, ya kan? Iya. Ya, Untuk itu dia gimana? mengekstraksi flavornya. Teh itu juga spesifik, Ci. Lama atau durasi penyeduhannya juga spesifik sekali. Jadi beda-beda juga. Makanya tadi aku sempat bilang bahwa teh kalau kita mau bikin simpel bisa, kita mau bikin ribet bisa. Kalau bikin ribet tuh dalam artian kita ngikutin semua koridornya gitu untuk per kategori. Jadi misalkan green tea nih ya. Kalau untuk menyeduh teh hijau, ini yang paling sering, mungkin teh hijau kan salah satu yang kita sangat akrab ya di Indonesia, apalagi sering digaungkan itu teh buat bikin kurus gitu ya, itu yang paling disukai oleh para wanita. Selalu ditanya, teh apa nih yang bikin kurus gitu. Nah jadi dalam penyeduhan green tea, kadang-kadang kita tuh kalau di Indonesia kan kebiasaan, ya udah kita masukin teh ditubruk aja gitu, pakai air panas. Kadang-kadang airnya mendidih, malah ada kayak salah satu family saya suka digodok gitu, dimasak bahkan tehnya. Padahal teh hijau itu kan sangat delicate. Jadi kita perlu treatment yang juga ekstra gitu. Justru harus diperlakukan juga dengan lembut, dalam arti suhu air nggak boleh terlalu panas. Kemudian lama penyeduhannya juga nggak boleh lama-lama, karena nanti bisa terekstrak malah rasa-rasa yang nggak diharapin. Misalnya malah keluar astringency yang terlalu pekat, jadinya sepet banget atau jadi pahit gitu. Nah, kalau bedanya Beda kalau green tea tuh diseduhnya 1 sampai 3 menit itu udah cukup.
Tapi kita bisa seduh ulang nanti berikutnya, kita bisa seduh lagi. Nih, kalau bedanya green tea yang bentuknya bubuk sama bentuknya yang masih daun itu apa? Nih. Bubuk tuh bubuk yang kayak matcha gitu bukan sih maksudnya? Iya. Itu termasuk teh kan? Iya, kalau matcha tuh termasuk dalam kategori, di bawahnya kategori green tea sebenarnya. Hanya bentuknya sama processingnya aja yang berbeda. Jadi Berarti kalau teh kalau tuh kita banyak beli yang... banget. Nah, saya pernah dengar cara orang mengeringkan teh kan beda-beda ya. Ada yang di suhu dingin sehingga dia punya antioksidan tidak hilang. Ada yang sifatnya dikeringin gitu ya. Dikeringinnya yang pakai high temperature. Nah, sebenarnya di Indonesia sendiri bagaimana sih mereka cara mengeringkan tehnya ya, daun teh kita ya? Jadi gini, di processing. Jadi teh ini berasal dari tanaman yang sama. Semua teh itu mau dia jadi teh putih, teh hijau, teh oolong, teh hitam, itu semuanya tumbuhannya itu sama, namanya Camellia sinensis. Tapi nanti apa yang membedakan dia akan menjadi teh putih, teh hijau atau teh oolong, itu semuanya membedakan adalah processingnya aja. Gitu. Nah, kalau misalkan ditanya bagaimana cara pengeringannya, atau misalkan ada yang menggunakan suhunya nggak terlalu panas, ada yang lebih panas, itu sebenarnya kembali lagi kita mau bikin teh apa nih gitu. Dengan si teh, ya dengan pohon teh ini, dengan variasi ini di kebun ini tuh kita mau bikin teh apa? Bisa aja, oh kita mau bikin teh hijau dan teh oolong misalnya. Atau misalkan mau dibikin jadi teh hitam, itu akan sangat beda dari handlingnya dari awal gitu. Kalau teh hijau itu kenapa dia tetap hijau? Karena dia nggak teroksidasi sama sekali daunnya. Jadi ketika baru dipetik, itu langsung dijaga supaya dia jangan sampai teroksidasi. Ada namanya proses kill green, Ci. Jadi dia tuh harus tetap warnanya itu as natural as it is gitu. Sedangkan kalau teh hitam justru sengaja terpapar dengan udara supaya dia teroksidasi. Oh gitu ya, baru tahu daunnya Iya. sebenarnya sama gitu ya. Sama, memang sih ada banyak ada var-nya macam-macam gitu ya, dari si pohon teh juga kan ada kultivarnya macam-macam. Cuman tetap aja nama tanamannya ya dari tanaman yang sama, dari Camellia sinensis gitu. Nah, dari sepanjang perjalanannya di menjadi tea specialist ini ya, kira-kira apakah minum teh ini boleh menjadi gaya hidup anak-anak muda sekarang, atau ya orang yang sekarang lah ya, yang dimana mereka high speed, high pressure gitu ya. Apakah ini termasuk kayak relax atau slowing down moment gitu menurut pengalaman Neng? Terlepas dari aku jualan teh ya, terlepas dari itu, menurut aku teh itu bisa jadi satu media yang sangat membantu sih untuk kita relax dan juga downtime. Karena apa? Karena sebenarnya kandungan yang ada di dalam tehnya itu sendiri, memang dia punya properties yang bisa bikin sistem syaraf kita lebih tenang, lebih relax, kemudian mengurangi stres, karena dia bekerja dengan hormon yang bisa meredam stres gitu. Jadi bisa banget kita incorporating tea as a daily lifestyle. Justru itu yang aku juga pengen kayak share sama teman-teman. Makanya kayak tiap hari, terlepas dari aku tiap hari memang minum teh. Ketika aku sempet, aku tuh selalu kayak share di Instagram kan. Kenapa? Karena kayak pengen aja gitu teman-teman lihat bahwa teh itu benar-benar dekat sama kehidupan kita dan bisa jadi salah satu rutinitas atau daily lifestyle yang menyehatkan. Ya kan, jadi sebenarnya nggak ada ruginya sama sekali, nggak ada jeleknya minum teh, malah banyak banget manfaat kesehatan yang bisa kita terima. Selain manfaat kesehatan secara fisik maupun secara mental, Ci. Karena gini, teh itu kan kita apresiasi itu nggak cuman ketika kita minum, tapi dari awal kita lihat misalkan, contohnya aku kebetulan lagi bawa tea blend yang tadi aku habis ngetes, warnanya merah. Jadi kita lihat dari warnanya, terus kita lihat dari seduhannya, aduh begitu bright gitu warnanya, menyenangkan mata. Kemudian kita cium aromanya, aduh kok aromanya enak ya, itu relaxing buat kita. It's also part of the experience. Udah gitu baru kita minum. Jadi itu whole experience banget gitu. Nah, gak cuma buat fisik tapi buat banget. mental. Nah yang ini tuh aku bikin buat salah satu brand fashion. This is custom blend buat mereka. Jadi
karena brandnya ini tuh karakteristiknya kayak very vibrant, udah gitu, very fun, alive gitu. Jadi ini aku bikinin basisnya adalah green tea dicampur dengan buah naga yang Buah naga. dikeringkan. Iya, Lihat-lihat, buah lihat naga. warnanya. Ya, semuanya pada bisa lihat nih. Jadi Ini ini aku ada kenapa sama aku dari tadi ada buah naganya. Ini sama aku dari tadi dicelupin karena ini aku cold brew. Jadi aku brewingnya pakai air dingin bukan pakai air panas. Makanya dia butuh waktu lebih lama buat dia fully extracted. Jadi di dalam tea paketnya ada buah naga, ada teh. Ada beberapa bunga-bungaan, ada lavendernya juga, ada marigold, ada peppermint. Pokoknya ini rasanya festif banget deh yang ini. Dari kelihatannya aja, dari warnanya juga udah festif. Ini fashion tea ini boleh saya coba nggak? Atau itu khusus buat klien? Ini tuh iya khusus buat mereka, kecuali ada pembelian minimum sekian itu kalau nggak salah nanti dapat get free this gitu. tea. Yeah. It's really nice. Warnanya aja bikin orang seneng ya. Jadi, iya, itu kayak bright banget. Jadi kalau misalnya kita minum teh, ya kan? Dan kalau orang yang awal baru mau mulai coba minum teh, apa yang Nei bisa sarankan? Nah, tadi kebetulan ada pertanyaan juga, teh bisa buat kurusin ya. Nah, ini pertanyaan itu paling banyak ditanya sama cewek. Iya, pertanyaan favorit. Kalau misalkan ini jawab dulu yang soal teh bisa buat kurusin atau enggak. Ini tuh sering sih paling lucu kalau kita lagi event, lagi bazar misalkan, lagi ikutan event, itu banyak banget ya yang namanya cewek-cewek kalau enggak ibu-ibu datang terus kayak nanya, yang buat kurus yang mana gitu. Itu selalu ada. Terus selalu ada. Terus biasanya kita bilang, oke, kita tuh sebenarnya memang ada salah satu produk yang khusus buat detoxing. Namanya Du Soleil, tapi dia nggak mengandung teh, jadi lebih ke herbal gitu. Kandungannya tuh kita pakai kumis kucing, pakai dandelion roots, pakai chamomile, pokoknya dia tuh sebenarnya cara kerjanya adalah dia meningkatkan kualitas tidur dan juga meningkatkan metabolisme, lebih ke arah kayak gitu. Tapi kita selalu bilang disclaimer nih, nggak ada jaminan ya, maksudnya nggak ada jaminan dalam arti balik lagi respon tubuh orang beda-beda, satu. Dan yang kedua, gimana pola hidup kita terlepas dari minum teh gitu. Apakah tidurnya cukup, kemudian makannya gimana kayak gitu, sangat berpengaruh. Tuh. Dan sebenarnya selain green tea ya, bisa mencoba oolong sih, Ci. Karena oolong itu sebenarnya juga dahsyat justru dibanding green tea. Kalau green tea memang dia mengikat lemak gitu, tapi kalau misalkan oolong dia bisa membantu pembakaran kalori dalam tubuh. Makanya sempat ada iklan ini kan Mighty yang oolong kalau nggak salah, yang makan apa aja nggak apa-apa udahnya minum teh oolong, dia bilang gitu kan. Oolong ya, itu termasuk black tea bukan? Kalau oolong itu termasuk enggak, black tea? oolong tuh beda kategori. Oh, beda kategori. Beda kategori, iya. Jadi oolong is in between green tea and black tea, di tengah-tengah. Oh, oke. Nah, ini ada juga nih ya, Seladin Tea, dia bilang I totally agree. Wah, ini banyak pecinta teh nih di sini ya, di hari ini. Halo, ya. Nah, nih, kalau misalnya kita mau mulai punya teh, beli teh. Yeah. Terus kita belum punya alat-alatnya buat seduh, buat apa? Kita bisa nggak sih pakai yang normal kettle? Terus kita nggak ada ya kayak gitu-gitunya. Kalau aku bakal bilang bisa sebenarnya. Cuman lebih repot justru daripada misalkan kita small investment aja, misalnya beli saringan aja, saringan teh. Itu kayaknya the simplest investment yang bisa kita lakukan ketika kita mau menikmati teh dengan lebih enak dan lebih menyenangkan lah gitu, karena lebih hassle free gitu, karena nggak repot. Kalau misalkan kita cuman tubruk, itu ada kemungkinan tehnya tuh overbrew karena dia kerendam terus kan sama air. Nah, dan lama-kelamaan itu pasti it will change the flavor gitu. Kadang-kadang orang tuh bisa bilang, kok tehnya pahit sih, nggak enak gitu misalnya kayak gitu. Tapi pas ditanya nyeduhnya gimana, ya udah digituin aja gitu, ditaruh aja. Terus nggak tahu sejam juga bisa aja sampai sejam. Kadang kan kita nggak langsung habis. Kadang-kadang kita minum pelan-pelan, cuman seteguk, 2 teguk, kemudian dibiarin ya rasanya berkembang terus tuh, ke ekstrak terus. Gitu. Jadi menurut aku sebenarnya bisa, tapi kalau mau seenggaknya invest in kalau mau simple teapot, kalau enggak tea strainer aja, saringan. Strainer atau teapot. Nah, bedanya yang teh udah ada itunya tuh, yang udah ada kayak bungkusannya,
ya bagnya, tea bagnya sama yang kita harus sendokin gitu. Nah itu what is the difference? Um, Kalau misalnya dulu ya, Hmm. back in the days, ketika the only available tea bags is only like paper tea bag, Ya. itu tuh biasanya teh yang ada di dalam paper tea bag itu emang lower grade. Hmm. Karena kalau misalkan coba buka ya Ci, itu tuh biasanya tehnya tuh memang sudah bubuk. Hmm. Ya, memang Oh bubuk, ya, bukan sudah bubuk sih, tapi memang udah. grade-nya memang grade yang itu gitu. Hmm. Itu memang lower grade. Nah, kalau loose leaf itu biasanya, apalagi kalau specialty tea itu memang grade-nya tuh lebih baik gitu. Grade yang lebih Hmm. tinggi, udah pasti. Seperti itu. Tapi memang sekarang banyak beredar juga yang di dalam bag, tapi sebenarnya kualitasnya bagus gitu. Hmm. Kenapa? Karena sekarang udah ada opsi-opsi tea bag yang lain gitu, yang baru. Kayak misalnya yang pyramid tea bag. Kayak kami kan, kita juga sekarang ada, tapi kita nggak jual retail sih. Jadi misalkan untuk buy special order aja, kita memang bisa facilitate orang pengen tea bag. Karena apa? Hmm. Lebih convenient yang pasti. Hmm. Dan kita pakai yang roomnya itu gede, tehnya kantongnya itu gede, sehingga daun teh tetap punya ruang untuk mekar di dalam. Oh, Untuk oke. ya, Berarti yang apa di bungkusan itu juga ada faktornya ya. Kan ada nih teh iya, yang tadinya dia cuma bulat begini, tapi ketika diseduh dia iya, langsung kebuka. Iya, betul jadi betul. Nah lebar itu banget. kalau Padahal misalkan, kelihatannya masih kecil gitu kan. iya, itu kalau misalkan kita pakai tea bag yang paper, itu pasti dia kan nggak ada ruang untuk kebuka. Hmm. Let's say kita pakai saringan teh, tapi yang bulat nih kan ada sih yang Ya, jepit, ya. yang bulat, tapi Hmm. kecil tuh. Nah itu juga Hmm. sebenarnya nggak bisa nge-extract si flavor tehnya, karena dia mau mekar aja nggak bisa gitu, sempit gitu kan. Itu juga kita nggak akan dapat the optimum flavor sih dari si Ah, oke. tehnya. Oke, nah ini ada yang say hello nih, Nei. Dari Mutia Syafika. Oh, Halo, halo katanya. Mute. Kok di aku Terus nggak keluar ya ini komen-komen? oh nggak keluar ya? Terus Iya, di aku nggak ada. Dari Krista Epifani katanya halo Cinesa, apa kabar? Nah ini Oh, halo. nah pada penggemar teh. Jadi sebenarnya tadi saya juga pengen munculin foto, ternyata nggak bisa. Ini yang versi update udah nggak bisa munculin foto nih ya. Oh, iya tadinya kadang-kadang suka bisa jadi kayak background gitu ya, Ji, Iya, harusnya ya. jadi pengen pengen nunjukin, oh teh itu seduhnya gimana gitu kan. Nah, terus Hmm, bicara tadi Nih sempat bilang juga tentang suka menulis ya. Awalnya kan suka menulis ya, blog ya. Nah, betul. dari mana Nih itu mulai punya passion untuk menulis ya, menceritakan tentang experience kan. Sebenarnya apa yang Nih cerita sekarang ini kan telling your tea experience gitu kan. Nah, Yes. Kalau ditanya, aku tuh dari dulu emang anaknya paper and pen banget. Jadi dari kecil terbiasa nulis diary. eh, Aku masih simpen semua diary dari SD itu masih ada sampai sekarang, dan sampai sekarang pun aku selalu punya buku lah gitu, punya hmm, diary gitu, punya agenda. Nah, ketika zaman kuliah, hmm, aku dulu memang pernah ngeblog sebelum hmm. blog yang teh ya. Jadi memang suka menceritakan kejadian-kejadian dalam hidup, karena aku suka ngerasa gini, sayang aja nih kalau nggak didokumentasikan. Padahal kehidupan aku menurut aku sendiri cukup menarik gitu. Jadi maksudnya Hmm. aku pengen pengen mengabadikan momen-momen itu di dalam tulisan. Makanya aku bikin blog waktu dulu tuh, zaman kuliah, waktu Oh. S1 Hmm, gitu. Jadi hmm. aku suka ceritain kejadian-kejadian konyol aja. Hari ini tuh gimana sih, gini. Cuman cerita-cerita sederhana kayak gitu. Yang mana kalau sekarang dibaca lagi ya lucu banget gitu. Aku bersyukur karena dulu pernah mendokumentasikan hal-hal tersebut gitu. Nah, sampai akhirnya ketika bikin blog teh itu kan lebih formal, Hah? lebih serius gitu. Ya udah aku berusaha Ya. juga menuangkan karena aku suka baca juga mungkin ya, jadi kayak ada dorongan gitu loh, kayak aku suka baca, Hmm. so I want to learn ini sih writing something gitu loh. Makanya aku coba dengan melakukan apa yang aku suka, yaitu teh. Jadi aku ngeblognya tentang teh gitu. Keren banget. Nah, sekarang blognya masih ada nggak itu? Kalau yang teh ada, cuman kan udah lama banget nggak diupdate. Kalau Ah. yang pribadi tuh sama aku udah di private, soalnya aduh ceritanya konyol-konyol semua gitu. Yang waktu zaman kuliah. Nah, ada yang nanya, sempat ada temen yang nanya, Hmm. Ci, inget nggak blog kamu yang dulu? Aku pengen baca lagi soalnya lucu-lucu. Oh ya udah, aku private itu blognya.
Oh, waduh, jadi penasaran juga nih, pengen tahu. Nah, nih katanya ternyata teman dari satu SD, wah luar biasa nih. Lupa kayaknya nih Cinesa. Dulu teman satu sekolah SD katanya Krista. Krista Epifani. Krista, Wah, heeh, Krista Cynthia, bukan Epifani. ya? Epifani. Aku nggak muncul sih, aku pengen Nah, lihat fotonya, iya. pengen lihat fotonya. Iya, suka. Ini juga Dia aku masih nggak kecil ya, muncul. susah ngelihatnya. Nah, ini ada yang komen juga. Isi diary-nya waktu SD dan SMP udah ada tentang cinta belum nih? Ini Komennya siapa dari yang nanya? Mrs. Gea. Mrs. Gea. Oh, kayak kalau SMP kayaknya udah deh. SMP udah deh. SD, SD belum. SD kayaknya belum deh ya, SD ya. Nah, apakah menulis blog itu berlanjut ke journaling sekarang, Neng? Berlanjut sih. Jadi kayaknya karena ada kebiasaan seperti itu, terbiasa mendokumentasikan, Hmm. terbiasa menjurnalkan sesuatu sehingga ya sampai sekarang aku melakukannya, termasuk jurnal itu tentang keseharian dan juga tentang teh. Jadi aku Oh, sampai sekarang tuh masih nulisin notes-notes tentang teh di buku ah, kecil ini. Jadi kalau misalkan iya. aku habis tasting apa, teh Hmm. apa, tulis tanggalnya. Jadi aku punya record semuanya. Sampai kemarin aja sempat nemuin, itu aku naruhnya gak sembarangan, aku nemuin berkas catatan-catatan aku ketika memulai Hafila. Jadi tasting notes teh-teh yang aku mau jual di Hafila itu kemarin ketemu semua satu bendel. Wow, Ini menurut aku itu ini kayak precious berharga banget. banget. Iya, ini Berharga banget precious banget berarti. gitu. Iya, kayak oh ini teh yang tadinya aku sempat pengen jual ternyata tapi nggak lolos sensor misalnya gitu, kayak Hmm, mungkin kurang hmm. oke. Itu Ya. ada semua datanya gitu, kayak wow ini kayak seneng banget nemuin ini gitu. Nah ini Mrs. Gea bilang dia pecinta Hafilati nih ya. Aku Jadi, juga pecinta ini loh Mrs. Gea. Mrs. Gea ini teman aku, dia punya hmm? brand vegan vegan food di Oh, Bandung. oke. Dan Halo, makanan vegan dia itu senang banget one of teman-teman the nih pada best. hadir. Ya, salam kenal ya teman-teman, juga silakan follow saya. Nanti kita saling connect. Nah, nih ini ada ternyata Krista Epifani ini adik kelasnya katanya, dulu Cinesa Oh suka ada main piano kelas. tiap upacara. Iya Waduh. iya iya, benar-benar. Halo Krista. Aduh, nanti say hi ya kita di DM ya. Suka Nah, main piano upacara. Ya. jadi selain menulis piano, apalagi nih hobinya? Baca aku suka, sih aku suka baca buku. Baca buku. Terus, nah ini ada yang menarik. Sebenarnya gini, aku pas pertama kali lihat Cifong, Hmm. aku follow tuh karena gini, aku tertarik banget sama Cifong ini ingin menularkan dan ingin mengajak orang-orang supaya punya me time yang berkualitas. Menurut aku ini adalah sesuatu yang wow banget, Ci. Ini tuh kayak out Hmm. of the box. Ya nggak sih? Hmm. Kayak ngajak orang buat me time, dikala orang kan kayak sekarang tuh kita lagi di push terus kayak seolah-olah lu tuh harus produktif terus, kamu tuh harus selalu berkarya produktif kerja gitu, seolah-olah kayak gitu dunia tuh. Sedangkan Cici bikin gerakan harus me time yang berkualitas gitu. Ya, aku ngerasa itu kayak wow gitu. Tapi yang di Beda dalam gitu. juga di-push untuk berkarya. Iya, tapi kan Kita. tapi ya bagus gitu loh, Ci. Maksudnya kayak oh ya sesuatu yang beda gitu karena di tengah kesibukan manusia ya di kehidupan sekarang yang semuanya serba cepat, bahkan aku ngerasa kayak makin lama tuh makin cepet gitu Ya, makin pace-nya, lama. Ya, makin betul. cepet. Kadang tuh kita nggak menghargai diri sendiri gitu, kita nggak ngasih apresiasi dan nggak ngasih ruang bagi diri sendiri tuh untuk enjoy ourselves gitu. Ya, Ngerasa itu jadi benar. kayak guilt gitu, jadi kayak guilt seolah-olah if you take me time itu salah gitu jadinya, Ya, ya. ya kan. Nah, dan aku tuh sempet kayaknya masuk ke dalam perangkap seperti itu tahun lalu. Kan tahun lalu kita semua kayak lagi agak, bukan kayak lagi pusing gitu kan, karena ini itu banyak perubahan, kemudian banyak tekanan. Seolah-olah tuh kalau mau ngambil waktu for myself, aku ngerasa kayak is this wrong gitu ya, ini salah nggak ya, kok aku ngerasa jadi kayak kok nggak produktif ya, aku malah misalkan nonton gitu ya, nonton atau baca atau diem aja gitu ya, aku ngerasa kayak aduh nggak bisa nih kayak gini, padahal once in a while kayaknya kita justru memang harus gitu menghargai diri sendiri dan ngasih ruang dan waktu buat itu ya, Ci ya. Ya, jadi kita have to enjoy juga kan. Kita jangan hanya ngelewatin hari-hari begitu aja kayak robot, besok begini, dan kita kayak losing sense about living gitu, kayak udah zombie gitu kan. Nah, itu yang saya Zombie ya. ingin mengingatkan ya.
ibu rumah tangga kah, yang kerja kah, yang pebisnis kah, kita tuh harus loh bisa menikmati hari-hari kita dari momen ke momen ya, penting banget. Iya. Sehingga kita juga ya tadi seperti Nei bilang, bahkan even kayak seduh teh aja itu bisa memberikan suatu sensasi yang membahagiakan gitu ya, yang mindful ya kan. Semua ini kan kalau kita dengan pola pikir mau cepet-cepet kan nggak mungkin bisa kita relax and Iya. enjoy kan, maunya serba Betul. instan gitu kan. Iya. Udah deh yang cepet aja, yang cepet aja. Oh ya tadi Ci, ada satu lagi hal yang aku suka buat me time ya. Aku suka foto-foto. Aku Iya, tuh seneng juga. foto-foto. Iya, Aku tuh seneng banget. Itu Jadi belajarnya di mana? nggak ada belajar sih kalau foto-foto tuh simply karena kayaknya aku orangnya visual. Jadi aku suka sesuatu yang estetis. Jadi kayak seneng aja gitu. Itu juga salah satu momen contemplating aku gitu kalau misalnya kayak sebenarnya lagi minum teh, tapi kayak udah sekalian kayak agak diatur-atur dikit terus aku foto. Dan sekarang sebenarnya aku effortnya udah nggak kayak dulu. Dulu tuh kayak fotonya pakai kamera. Sekarang tuh udah pakai handphone aja lah, nggak apa-apa gitu. Yang penting aku enjoy. Dulu tuh sempet yang dalam masa kayak pengen fotonya bagus banget gitu ya. Sampai kayak agak pressure gitu zaman dulu. Kayak 3-4 tahun lalu. Karena dulu aku juga suka fotoin buat sosial medianya beberapa brand gitu, Ci. Zaman dulu. Jadi aku kayak ngerasa fotonya harus bagus. Tapi kalau sekarang kayak, ya udah deh, aku lagi casually aja lagi minum teh. Ya udah aku foto pakai handphone, terus aku pakai caption gitu kalau aku lagi pengen mengungkapkan sesuatu kayak gitu. Aku suka sih kayak gitu. Salah satu me time-nya buat aku juga. Ya memang aku melihat kamu juga ini ya suka stylish, itu kan foto stylish. Iya, ya? suka Jadi styling suka iya. Terus kamu foto ya, itu so sweet. Saya suka banget pokoknya page-nya kamu. Nah, nih nggak terasa nih kita itu tinggal 10 menit ya kira-kira ya. Nah, saya pengen tanya, nih ada nggak pesan-pesan nih buat para teman-teman di Instagram ya, para generasi muda juga, millennials gitu ya, yang dimana mereka pasti juga hidupnya super high speed ya kan. Kalau di zaman era saya ya kita masih slow down sedikit ya. Nah, kira-kira bagaimana supaya mereka itu bisa menemukan mungkin mindfulness dalam keseharian, dan juga bagaimana mereka tuh bisa enjoy life gitu. Ada nggak pesan atau tips dari Nei? Nah, salah satunya menurut aku ya, dari pengalaman pribadi tadi aku sempat sharing bahwa aku juga sempat masuk ke dalam trap di mana aku ngerasa guilty ketika mungkin take too much time untuk misalkan untuk diri sendiri contohnya. Pesan aku adalah di-embrace aja itu sebagai suatu part of life gitu. Jadi jangan ngerasa seolah-olah kita tuh harus selalu sibuk, harus selalu produktif. Maksudnya produktivitas itu nggak diukur bukan misalnya kita tuh harus bekerja. Produktivitas itu bisa dalam banyak hal lainnya. Contoh ketika kita nggak bekerja tapi kita baca buku, it's also something produktif karena kita lagi ngasih makan otak kita nih misalnya gitu. Atau kita misalkan aku main musik nih di rumah, main piano, itu juga sesuatu yang produktif karena aku lagi memberi makan jiwa gitu, memberi makan soul aku gitu, dan itu mengasah kemampuan aku bermain musik. Jadi there are so many things, so many productivity dan yang bisa kita lakuin itu nggak harus in terms of working. Kebetulan karena aku kerja, nah mungkin kalau buat teman-teman yang moms gitu ya, untuk teman-teman yang yang di rumah gitu sama anaknya, teman-teman aku ada juga beberapa, aku selalu bilang kayak nggak apa-apa deh, kayaknya lu misalkan kalau anaknya ya udah sama suaminya dulu, udah gitu lu santai-santai itu nggak apa-apa. Aku selalu bilang gitu kan, kita suka ngobrol kayak nggak apa-apa gitu. Dia nanya, walaupun aku belum ngerasain ya, maksudnya aku belum punya anak, cuman aku pikir I think it's okay gitu, karena kita juga butuh waktu dan kita juga harus menjaga mental state kita supaya tetap balance gitu. Jadi jangan terlalu keras terhadap diri sendiri, tapi itu yang tahu batasnya cuman kita sih, balance-nya. Maksudnya jangan terlalu keras bukan berarti kita juga jadi jor-joran, tapi ya balance lah gitu. Balance ya, kuncinya adalah kita harus menemukan keseimbangannya kita. Nah, ya, dan hanya kita yang tahu. Ini dari Seladin T, tanya saran juga dong Kak untuk a new small tea brand. Oh, ya, halo Saladin. Gimana nih untuk kita bisnis? Kita ngomong sedikit dulu nih ya tentang branding dan bisnis. Nah, silakan.
untuk tea brand yang baru muncul ya. Oke, kalau menurut aku gini, teh itu memang menarik dan terlihat sangat menarik gitu. Tapi ketika dijalankan mungkin it's not as easy as it looks. Maksudnya nggak sangat menarik, tapi ketika dijalankan pasti nggak semudah itu. Pesan aku adalah keep on going. Maksudnya di teh itu aku bisa bilang kita harus punya nafas yang panjang. Ya, harus punya nafas yang panjang. Mungkin ini berlaku juga tentunya di bisnis-bisnis lain. Cuman kan ya beda-beda. Specifically di teh, nafasnya harus panjang. Jadi, stay aja, konsisten dan persisten dengan apa yang kamu mau capai. Ingat sama visi misi kamu apa. Ya udah jalanin itu, fokus aja. Fokus sama apa yang mau kamu bawa dan ingin kamu sampaikan deliver ke customers. Jadi harus punya nafas yang panjang gitu ya. Nah, ini ya, jadi maksudnya kita. Iya. Ya, setiap orang kadang-kadang mengalami up and down dan di sana mereka lupa ya bahwa mereka harus kembali lagi ke visi kenapa mereka mau menjalankan ini di kala awal gitu kan. Jadi iya, dan ini mah berlaku buat semua ya. Enjoy dan juga celebrate small achievements in life. I think it's also very important ya. Iya. Nah, kalau small achievement celebration yang biasanya lakukan apa selain minum teh? Makan. Makan. Aku suka makan, itu nggak bisa dipungkiri. Mungkin nggak tahu sih ini rewarding yang ini juga ada ini ya, harus nemu balance-nya. Maksudnya I like to reward myself with foods gitu, good foods gitu. Aku suka kayak gitu. Cuman ya atur-atur lah gitu. Tapi aku ya makan sih salah satu happiness-nya. Nah, ini dari Twidi kan katanya setuju ya. Terus kata dari Saladinti, thank you so much ya. Thank you juga Saladinti. Thank you Saladin, thank you Twidi. Twidi itu teman aku, dia brand sendal dari Bandung, Ci, dan dia very comfortable. Boleh banget dicoba nih sendalnya. Oh, sendal gitu. Twidi Wah, Kans. boleh nih, saya penggemar sendal nih, penggemar sendal. Nah, dari Stefania katanya nice words nih. Ya, jadi ini banyak teman-teman nih ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan juga memberikan inspirasinya ya. Ini ya. Nah, ini pastikan teman-teman nanti follow nih ya, dan juga follow saya Fong Tajuni, dan nanti mungkin kita akan ketemu lagi nih. Kamu ngajarin kita ini nih, ngajarin kita brewing teh aja. Boleh. Ya, brewing teh ya kan. Jadi live demo. Jadi kita bisa tahu gimana sih caranya kita itu bisa menikmati teh yang enak gitu ya dengan brewingnya ya. Jadi terima kasih juga ada Krista tadi ya, semangat terus katanya ya. Dan juga thank you Krista, nanti kita DM-an ya. Ya. Nah, ada dari Andreas juga katanya good sharing ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di sore hari ini. Terima kasih deh, really. Terima kasih Cifong udah diajakin. Ya, saya senang banget. Mungkin nanti saya pengen ngundang nih bikin teh atau main piano juga boleh. Jadi intinya adalah memang kita pengen mengingatkan teman-teman di situasi seperti sekarang, walaupun tidak mudah, pastinya banyak yang terkena dampak. Tapi teman-teman, kita tetap harus sayangi diri sendiri ya. Kita harus tetap enjoy ya, embrace aja setiap hari bahwa kita masih diberikan kesehatan, dan pasti masih banyak cara untuk kita bisa memberikan inspirasi kepada satu sama lain, dan juga kita tetap bisa berkarya. Jadi ingat tadi pesannya, kita harus punya nafas yang panjang ya, menghadapi segala apapun situasi yang hadir di kehidupan kita. Jadi terima kasih sore hari ini sudah bergabung semuanya. Pak John dari Norway, terima kasih. Ada Ewan Diksa, ada Rambolism, ada Emiri Tongga, ada Krista, thank you Andreas, Gina, Eva, Saladinti, ya, Rizal, FX, Zipang, ya, ini teman-teman semua terima kasih sudah hadir. Tidak bisa saya baca satu persatu ya, tapi terima kasih. Dan untuk teman-teman yang belum follow nih, silakan follow ya. Dan yang ingin coba ya, tentunya harus coba nih ya. Khususnya specialty-nya dari Nei ya, Hafilati. Dari pastikan teman-teman semua tetap semangat, tetap berkarya. Semoga tahun ini menjadi tahun keberhasilan kita semua ya. Kita harus semangat. Amin. Dan terus menginspirasi semuanya. Oke, sampai jumpa nih. Bye-bye. Bye semuanya. Thank you.
Thank you.